Kita menunggu Anang. Cek. Nah, oke. Aman ya, bosku? Cek suaramu. Aman, bosku. Ah, Oke, lanjut ya kita. oke. Tanya Nah, selanjutnya. ya ini Suara aman? yes aman. Ini part 2-nya. Jadi ya questionnya adalah Yes. terkait dengan planning tadi, Nang. Jadi pertanyaannya dia bilang gini, pasti kakak kan udah punya plan. Nah, pernah nggak kak ngalamin plan yang udah dibuat nggak terlaksana terus kecewa? Terus habis itu gimana cara buat ngebangkitin semangat buat bikin plan lagi? Aku udah sharing ke banyak orang, cuman belum dapet trik yang pas. Kali aja kakak punya tipsnya. Makasih ya sebelumnya. Gimana tuh, Nang? Cek. Halo? Cek. Gak ada suaranya. Cek. Gak ada suara. Oke, kita tunggu dulu ya. Karena kayaknya Instagram lagi ada kesalahan teknis. Aku mau ngingetin sekali lagi buat temen-temen yang pengen dengerin webinar-webinar kita, teman-teman bisa banget untuk cek di Spotify kita karena kita selalu rilis di situ. Cari aja Long Life Learning Project, disambung semua, dan juga di YouTube kita. Long Life Learning Project. Cek. Halo Anang? Gak ada Halo, suara kamu. Nah, aman? udah. Halo? Halo? Aman. Coba ngomong lagi. Maaf ya. Ini sinyalnya sepertinya baru error. Dengeran? Dengar. Oke. Pertanyaannya perlu diulang nggak? Perlu. Tadi nggak kedengeran juga. Oke. Disuruh Jadi repeat. terkait dengan plan nih kak. Kak Anang. Pertanyaannya adalah, pasti kakak udah punya planning. Nah, pernah nggak kak ngalamin planning yang udah kita buat nggak terlaksana terus kakak kecewa? Terus habis itu gimana caranya buat ngebangkitin semangat buat bikin plan lagi? Aku udah sharing ke banyak orang, cuman belum dapet trik yang pas. Kali aja kakak punya tipsnya. Makasih sebelumnya kak. Oke. Pernah nggak sih aku punya plan yang nggak terlaksana Gagal tuh? mungkin Ada ya. gagal dan Mhm. banyak Aduh. banget. Mhm. Jadi aku itu tuh pada saat S1 maupun S2 tuh banyak banget plan-plan yang gagal. Contohnya nih ya. Contohnya, aku pas di S2 itu pengen banget student mobility, mencari pengalaman internasional aku untuk conference, melatih publikasiku Mhm. gitu kan. Tapi itu tahun 2018. Hmm. Itu tahun 2018 aku punya plan untuk melakukan apa namanya conference ikut student mobility. Aku udah planning itu, aku udah harus nyiapin ini, udah aku siapin sedetail-detail mungkin Mhm. itu. Tetapi karena pada saat itu emang itu aku punya apa namanya visa aku, paspor aku itu dari
Dirjen Imigrasi itu belum keluar, dan itu udah H-1 sebelum keberangkatan. Padahal aku udah bikin itu 2 mingguan, 3 mingguan, karena dari waktunya itu kan biasanya seminggu, kan di situ seminggu, tapi ini sampai H-1 aku berangkat itu nggak ada, Terus gimana itu tuh? nggak ada. Nah, di situ aku nggak jadi student mobility. Ya, aku kecewa sekali itu. Aku udah submit papernya untuk aku conference, untuk apa namanya, aku itu. Jadi aku mencoba untuk menguatkan diriku. Oh, di tahun ini aku nggak bisa. Oke, berarti the next years atau next tahun depan aku harus bisa untuk mewujudin listku itu. Nah, akhirnya di tahun 2019, alhamdulillah aku berkesempatan untuk student mobility ke Thailand gitu, dan conference di sana merasakan hidupku Yang sebelumnya di mana, Nang? internasional gitu. Jadi pada Oh. yang sebelumnya itu Malaysia dulu, student mobility, habis itu ada conference di Malaysia. Di Thailand, maaf. Di Oh, I Thailand. see. Di Thailand. Ya, 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 pada ya. saat terus yang kedua yang aku gagal itu pada saat uh, aku ditawarin untuk apa namanya student mobility di, di Malaysia, dan Mbak Helen berangkat sendirian ke Oh. Malaysia yang merasa selama 2 minggu gitu. Itu juga memang membuat cukup itu, kita nggak boleh terlalu larut dalam apa namanya, kalau misalnya plan kita itu kalian harus bisa membuat problem solving atau apa solusinya seperti itu. Kalau memang tidak bisa tahun ini, tahun depan masih ada, atau bulan depan masih ada, esok masih ada. Dalam artian aku S2 ini juga aku tuh merencanakan, aku tuh planning planning proposal itu aku tuh pengennya bulan November, maaf, bulan Oktober. Aku planning pengen ujian proposal itu Oktober, tetapi karena satu dua hal aku nggak bisa ujian Oktober, dan akhirnya aku ujiannya November. Dan di situ kayak merasa, aku tuh merasa lah males lah untuk mengerjakan ini, udahlah useless gitu. Tetapi ya, yang paling penting kita harus punya support, ya kan. Untungnya aku punya teman-teman sahabat yang selalu mensupport aku gitu, untuk oh kamu jangan sampai down, kamu sampai ini, walaupun kamu nggak ujian, masih ada ujian besok gitu. Jadi sistem itu sangat penting ya dalam kamu meraih apa yang memang kamu ingin raih gitu kan. Karena kamu sendiri tanpa kamu membaginya dengan support system yang memang kamu anggap itu bisa memberikan semangat, itu nggak akan ada artinya. Kamu akan pusing sendiri. Jadi kamu harus punya support. Jadi berbagi bukan berarti kamu ngeluh. Kamu membagi cerita kamu tentang pendidikan kamu bukan berarti kamu mengeluh gitu. Tetapi kamu ingin membagi apa yang menjadi beban kamu kepada mereka, sampai mereka memberikan solusi, walaupun solusi yang terbaik itu dari diri kita sendiri. Jadi mereka hanya memberikan beberapa opsi sih sebenarnya, beberapa opsi yang harus kamu lakuin. Jadi
solusi itu ada di diri kamu sendiri yang terbaik. Kalau mereka memberikan solusi, berarti itu adalah masukan dari mereka. Poin A, poin B, poin C, dan nanti tergantung kamunya, kamu mau seperti apa. Jadi, Betul. apalagi di dunia pendidikan atau kamu kuliah sambil kerja itu, jadi memang perlu support system. Apalagi kalau kerja ya kan, pada saat kamu pusing tugas, kamu apa, kamu bisa membaginya dengan partner kamu. Kalau kamu punya Apalagi kalau kita bicara kerja kan partner yang bisa circle-nya jadi makin dikit ya. teman gitu loh, atau perkuliahan kamu butuh Hmm. itu kan semakin sedikit. Kayak misalnya aku kerjain sendiri itu nggak bakalan selesai tetapi lama. Tetapi pada saat aku mengajak temen aku untuk nulis bareng, Mhm. Mhm. jadi buat adik yang tadi jangan terlalu kakak, adik aja ya, abang panggil adik aja. Buat adik lalu atau terbawa hati, walaupun planning kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan, tetapi ingatlah masih ada plan B, plan C, plan D, sampai plan Z lah kalau perlu gitu dibikin. Pun hidup itu tidak harus melulu dengan plan, tetapi dengan plan kamu menata hidupmu untuk menjadi baik, seperti itu. Super sekali motivasinya ya. Iya sih, apa yang aku bisa dapat dari Anang, yang bisa aku simpulkan adalah ya kita selalu berikhtiar. Urusan nanti Ya Tuhan ikhtiar. mau mengabulkan ikhtiar kita yang mana, yaitu urusan Tuhan. Ya urusan kita hanya sebatas sampai ikhtiar berdoa, ya kan? Ikhtiar tawakal. Gitu sih. Gitu, jadi jangan putus asa, bener. Mungkin aku nggak tahu ya, ini dia ngalamin bikin plan terus gagal-gagal terus, tapi buktinya tadi Anang juga banyak banget yang gagal kan. Maksudnya setiap orang tuh pasti punya Banyak plan yang banget. gagal. Nah, itu saran dari Kakak Anang. Oke, Ya, mungkin ada dua pertanyaan lagi sih nih kayaknya. Bentar. Tapi kalau boleh ada boleh. pertanyaan yang udah mirip-mirip dijawab tadi, mungkin aku akan skip. Oh, ini. Nah, ini mungkin dia belum lulus kayaknya. Aku bacain aja ya, Nang ya. Boleh. Mas Anang dan Mbak Helen, terima kasih udah bikin acara ini. Sama-sama. Aku mau nanya Sama-sama. bagaimana biar kita selalu semangat menyelesaikan kuliah. Terus aku rencana pengen S2, tapi belum tahu jurusan spesifikasinya apa. Mohon masukannya dong, Kak. Mungkin kayak Oke. misalnya di UGM sendiri kan ilmu pemerintahan bisa masuk MKP, bisa masuk apalagi Administrasi, administrasi publik dan lain sebagainya. komunikasi, ilmu Nah itu politik. gimana? Nah benar benar benar. Itu gimana Oke, Kak? oke. Sebelum apa namanya adik ini atau teman-teman yang lain mau lanjut S2, itu adik-adik harus teman-teman adik-adik kayak apa aja ya adik-adik. Adik-adik. Pokoknya teman-teman harus punya prinsip dulu. Setelah lulus S2, adik-adik itu cita-citanya, teman-teman tuh cita-citanya apa? Adik-adik terus nih. Udah Teman-teman tuh template tuh. pengennya apa? Gitu kan. Hmm. Kalau misalnya teman-teman itu pengen jadi dosen, itu harus linear. Itu Betul. harus Kalau enggak betul-betul nggak bisa jadi profesor. nggak jadi profesor nanti. Benar. Jadi harus linear. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi dosen, mau S2, kalian harus linear. Ya, aku aku cita-citanya ingin menjadi dosen. Beda lagi kalau misalnya ASN yang ingin naik jabatan.
Itu nggak Hmm. linear, atau dari perusahaan mau naik ke mana, itu nggak linear, nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman mau jadi dosen harus linear gitu. Dan pasti tadi yang aku sampaikan di awal, lihat dulu kampusnya, ya akreditasinya seperti apa. Lalu yang kedua, proses pembelajarannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, jaringan Mm-mm. alumninya seperti Betul, apa. betul, Itu betul. sangat penting ya, karena dilihat jaringan alumni itu akan menentukan teman-teman sedikit besarnya setelah lulus masuk, karena Halo, Anang. misalnya PTN karena dia reputasinya bagus gitu kan, masuk ke situ. Tapi harus lihat juga alumninya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, lalu akreditasinya seperti apa. Itu harus menjadi yang teman-teman harus ingat dulu, program-programnya di sana ada apa aja. Kalau misalnya teman-teman mau jadi dosen, publikasinya seperti apa, support publikasi dari universitas itu seperti apa. Dan itu harus teman-teman ingat selalu gitu. Jangan sampai teman-teman setelah masuk kayak S1, aku kayaknya salah masuk jurusan deh. Oh, aku kayak salah masukin deh. Nggak seperti itu caranya. Kalau misalnya S2 gitu kan, itu udah nggak ada lagi di S2. Itu tuh S1, S2 itu ya kalian sudah memantapkan mau melanjutkan studi untuk kalian menjadi apa gitu. Jadi seperti Siap, itu, Pak Mbak. dosen. Siap, Bu Prof. Oke, ya sepakat lagi. Maksudnya apa yang aku dapat dari Anang adalah ya coba untuk menggali ini sih, menggali informasi, banyak 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 baca informasi terkait dengan jenjang studi yang pengen dimasuki. Maksudnya misalnya aku pengen masuk UGM apa aja prodinya terserah Hmm, misalnya kayak gitu. Karena dulu ya, S1-nya nggak kesampaian di UGM misalnya kan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, tapi lebih ke ya informasi sedetail mungkin terkait dengan pembelajarannya, kemudian kurikulumnya, kemudian apa lagi cara belajarnya dan lain sebagainya. Itu penting juga. itu penting Mungkin sekali itu. karena memang Mm-mm. Yap. oke. Okay, Oke, the last question. Ini kita masih punya waktu 1 menit lagi, nggak apa-apa lah ya lewat-lewat ya. terus nggak apa-apa. Ada pertanyaan ini, pertanyaan yang paling gong kayaknya ya. Pertanyaan penutup mungkin ya, terkait sharing ini. Kak, planning kakak setelah S2 ini apa? Yes. Akan banyak yang nggak tahu mungkin kalau anak anak ini sudah bekerja atau belum sih. Kemudian kemarin pas S2 itu part time atau memang dia udah punya pekerjaan settle, kemudian ya tinggal meneruskan atau gimana kan banyak yang belum tahu juga kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan untuk memotivasi teman-teman yang lain. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Aku itu tuh bekerja di Prodi Ilmu Pemerintahan sebagai staff dan juga asisten lecture and research, ya, Mhm. peneliti di sana. Mhm. Jadi posisiku tuh bekerjanya di ilmu pemerintahan, prodi ilmu pemerintahan seperti itu. Dan apa sih planning aku selanjutnya setelah ini, gitu kan? Pasti Mhm. kalau aku kan orangnya suka belajar, ya kan? Tentu ada keinginan dalam satu planningku itu untuk bisa S3. Amin ya Nggak di, Allah. nggak di tahun ini, tapi Oh, nggak tahu ini. nggak tahun ini. Tapi di tahun depan aku pengen S3 karena memang Hmm. bukan gimana ya, karena tuntutan akademik Mhm. yang mengharuskan seperti itu. Dan memang aku udah menemukan passion aku tuh maunya kemana gitu. Dan posisinya saat ini memang aku masih bekerja di ilmu pemerintahan gitu. Dan Ya. memang sudah ada, insya Allah doakan, sudah ada 2 PTS yang sudah melamar saya. Aduh, Anda melamar orang lain kapan, Bapak? The Lanjut. next, the next. Gitu. Jadi ya, doakan semoga
mana yang saya akan pilih dari dua PTS tersebut yang sudah melamar saya gitu. Jadi memang sejauh-jauh hari memang sudah harus ditentukan di mana. Kalau misalnya kamu sudah bekerja, setelah kamu lulus, apa yang bisa kamu berbuat untuk lingkungan kerja kamu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian lulus S2 malah bingung mau kemana. Itu kan sudah nggak lucu lagi. Kalau S2 bingung kemana. Cukup Benar. S1. Tapi kalau bisa S1 juga jangan sampai bingung setelah lulus mau kemana. Mau S1, mau S2. Ini yang jangan juga nanti S3 setelah lulus bingung mau kemana. Itu juga jangan. Iya, bisa Jadi juga jangan gitu. sampai, ya Kak, ini Bu Helen yang lebih banyak ilmunya kalau S3. Saya OTW nanti. Tidaklah. Nyusul. Saya nyusul. Oke, mungkin itu teman-teman. Jadi jelas ya tadi yang nanya planningnya Mas Anang apa ya, pengen belajar lagi, pengen S3, kemudian sudah jelas cita-citanya pengen jadi dosen. Kemudian apa yang bisa saya ambil dan petik yang dari pembicaraan kita hari ini adalah bahwa setiap orang yang berusaha, setiap orang yang mau ikhtiar, setiap orang yang mau mencoba sesuatu hal, pasti ya nanti akan dapat hasilnya yang baik juga gitu. Dan terbukti di depan saya ini bahwa Anang jam tidurnya mungkin sedikit, dulu perjuangannya kemudian harus bekerja, kemudian ya apapun dia kerjakan, tapi dia tidak lupa dengan kewajiban dia harus menyelesaikan kuliah, bahkan planning dia kurang dari 2 tahun itu juga tercapai, 1,5 tahun ya lulusnya. Nah itu ya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya teman-teman nanamnya baik, insya Allah juga nanti akan hasilnya juga baik. Terbukti ya, Anang dari perjalanannya tadi yang sudah diceritakan, suka dukanya menjadi mahasiswa MIP ataupun mahasiswa S2 gitu, tetap bisa jadi yang terbaik karena sudah diniatin. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jalan juga, ada 2 universitas yang sudah melamar gitu kan, sudah melamar dirimu. Waduh, harusnya cowok itu melamar cewek, kok ini malah dilamar ya. Iya, itu besok kalau ngelamar cewek, ya kan. Siap, mungkin next time kita akan bicara soal ini, soal menikah dan Ngelamar juga pendidikan gimana. cocok sekali. Cocok. Mungkin itu Cocok sekali. teman-teman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita 1 jam lebih ini dapat bermanfaat buat semuanya. Apa yang kita sharing tadi, yang Anang kasih masukan-masukan, motivasi, semoga teman-teman juga tetap termotivasi, tetap semangat menjalankan kuliahnya. Jangan, ya ngeluh boleh, ngeluh ke teman-teman tuh penting ya, karena kita hidup itu bukan sendiri, kita makhluk sosial, butuh orang lain gitu kan. Kemudian saya berterima kasih sekali sama Anang yang sudah mau sharing di sini dan juga sudah mau bergabung untuk ngurusin long live. Selamat bergabung dan mudah-mudahan kami nanti juga bisa memberikan apa informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang cukup bermanfaat bagi teman-teman. Terakhir, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau mendengarkan webinar kita, silahkan cek di Spotify kita di Long Life Learning Project tanpa spasi, jadi gabung semua, atau di YouTube kita Long Life Learning Project. Sekali lagi makasih Anang, sukses terus, semoga dari 2 yang melamar kamu bisa memutuskan salah satu dengan baik. Ya, amin, amin. Pokoknya amin. apapun yang terbaik dan mudah-mudahan sehat selalu sampai kita ketemu lagi ya. Karena kan ini beda negara, jadi semoga aku bisa pulang ketemu Anang. Siap, laksanakan. Kalau enggak aku yang datang ke sana. Kamu kesini dong, S3 kesini ya, aku tunggu ya. Amin, amin. Oke, thank you semuanya, bye-bye. Terima kasih. Dadah Anang. Dadah.